manusiawi mungkin ya, setiap wanita mungkin penyakit itu yang ditakutkan ya. Ya benar. Ya pastinya ngedrop, pastinya down, pastinya punya pikiran yang aneh-aneh. Kata-kata kanker itu seram ya. Jadi yang saya tahu itu kanker kan selama ini mungkin belum ada obatnya ya, Afrizal. Jadi ya, wah, pasti saya punya pikiran yang sangat-sangat bisa sembuh apa enggak, apa umur saya masih panjang apa enggak, ya seperti itu. November 2021 seakan jadi hari terkelam dalam hidup Iis Wiryawati. Ia harus menerima suratan takdir kala divonis menderita salah satu penyakit mematikan paling ditakuti kaum perempuan, yaitu kanker payudara. Pertama, memang sudah saya rasakan ada benjolan waktu itu ya. Cuman saya tidak menyangka kalau itu juga kanker. Saya biarin aja dan lama-lama benjolan itu semakin besar. Nah, pada waktu itu saya memeriksakan diri ke dokter dan dokter menyatakan saya kanker payudara. Waktu itu stadium 2 ya. Seiring berjalannya waktu, gejala demi gejala klinis muncul akibat ganasnya kanker yang menyerang tubuh Iis. Yang saya rasakan pada waktu itu terasa nyeri yang tidak hilang-hilang. Seperti itu. Di tengah perjuangannya melawan rasa sakit, ibu rumah tangga asal Merauke, Papua Selatan ini hampir menyerah. Berdasarkan tingkat keparahan kanker payudara yang ia idap, harapan hidupnya hanya tinggal 72% saja. Ya, pada waktu itu dokter menyarankan saya untuk melakukan operasi ya, tindakan operasi yang pertama. Dan saya mengiyakan. Dari hasil operasi, uji laboratorium ya, ternyata saya stadium 3 pada waktu itu. Nah, pada waktu saya didiagnosa kanker payudara stadium 3, pada waktu itu dokter menyarankan saya untuk kemoterapi. Menurut data Kementerian Kesehatan, kanker payudara bisa menyerang 1 dari 8 perempuan, termasuk perempuan berusia muda. Penyebabnya beragam, mulai dari gaya hidup yang tidak sehat, stres, hingga faktor genetik. Penyebab kita terkena kanker ya mungkin dari makanan kita yang nggak sehat ya. Namun, para penyintas kanker payudara tak perlu berkecil hati. Secara medis, penderita kanker payudara memiliki harapan besar untuk sembuh total jika penyakit tersebut ditangani sejak dini. Termasuk adanya perlindungan alami yang diberikan Tuhan pada kaum Hawa lewat air susu ibu. Penelitian dalam Journal Archives of Internal Medicine mengungkapkan wanita menyusui dengan riwayat keluarga kanker payudara menurunkan risiko terkena kanker hampir 60%. Bahkan, setelah masa menyusui berakhir, perubahan mikroskopis pada sistem pengiriman susu melindungi payudara terhadap sel prakanker. Setelah mempelajari karakter penyakit yang dideritanya, perempuan yang hobi traveling ini tak mau menyerah pada nasib. Demi pengobatan terbaik, ia rela terbang ribuan kilometer dari rumahnya di Merauke, Papua Selatan, ke kota Bandung, Jawa Barat. Iis yakin ada pengobatan selain operasi dan kemoterapi yang bisa membawanya pada jalan kesembuhan. Terasa nyeri itu saya rasakan semakin berkurang menginjak konsumsi obat mulai dari 5 bulan ya, dari 5 bulan ke depannya sudah semakin hilang berangsur-angsur.
Lalu, bagaimanakah cara tuntas atasi kanker payudara tanpa kemoterapi seperti yang dijalani Iis? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan pembahasan kita dalam program Bincang Kita kali ini dengan tema Tuntas Atasi Kanker Payudara Tanpa Kemoterapi. Namun tentunya untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah ada dua dokter yang hadir di sini, ada Dr. Siska dan Dr. Oka dari Klinik Utama CMI Bandung. Kita akan membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih bersama saya Widi Winanda dan dua narasumber saya itu ada Dr. Siska dan Dr. Oka dari Klinik Utama CMI Bandung. Dan kita masih akan membahas tuntas atasi kanker payudara tanpa kemoterapi. Dr. Siska dan juga Dr. Oka, saya langsung aja nih ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini adalah kanker payudara. Nah, yang saya dapat nih ada informasi bahwa salah satu yang bisa mengurangi resiko pasien terpapar kanker payudara bagi ibu adalah dengan adanya manfaat ASI eksklusif untuk bayi. Bisa dijelaskan seperti apa sih? Ya benar sekali Mbak Widi. Jadi menyusui secara eksklusif atau ASI eksklusif itu bisa menstabilkan hormon bagi ibu. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kanker itu kan masalahnya pada hormonal ya, ketidakseimbangan hormon selain faktor-faktor lain. Jadi kalau misalnya ASI-nya diberikan secara eksklusif, rutin, itu akan menstabilkan hormon ibu. Oke, apa kaitannya antara menyusui dengan kanker payudara nih dok? Nah kaitannya sendiri seperti yang saya bilang tadi Mbak Widi, dia itu si menyusui itu dia menurunkan resikonya. Jadi udah ada penelitiannya juga. Jadi ASI eksklusif atau memberikan ASI secara eksklusif selama 2 tahun itu menstabilkan hormon. Nah, hormonnya sudah distabilkan. Lalu ibu juga mendapatkan manfaat. Jadi misal nih menyusui hal-hal yang tidak baik juga bisa keluar lewat ASI. Baik. Nah, kalau misalnya ada seorang pasien kanker payudara dan ternyata melahirkan. Lalu setelah melahirkan apakah ia masih tetap bisa menyusui bayinya? Tentu saja masih bisa. Itu tergantung dari payudara si ibu. Dilihat dulu kalau misalnya payudara masih baik-baik aja, nggak ada luka dan ASI masih keluar, itu bisa keluar, bisa menyusui gitu Mbak. Baik. Nah, tetapi kadang orang yang kanker itu kan psikisnya terganggu ya, dia stres, itu juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Baik, kita beralih ke Dr. Siska nih. Dengan kondisi bahwa penyintas kanker payudara ingin menyusui anaknya, produksi ASI-nya juga masih ada untuk menyusui bayinya. Lalu apakah memang perlu ada pemeriksaan lebih lanjut dulu terkait kualitas ASI-nya, apakah aman dikonsumsi oleh bayi atau tidak? Berpengaruh nggak sih? Iya, jadi seperti yang disampaikan Dr. Oka tadi ya Mbak Widi, kalau kondisi payudaranya oke, tidak ada proses peradangan, tidak ada infeksi, tidak ada inflamasi di situ ya aman-aman saja. Dan perlu diketahui kalau kanker itu tidak tertular lewat ASI karena dia bukan penyakit menular. Jadi kanker itu adalah akibat perubahan genetik, mutasi genetik. Jadi dia tidak akan seorang ibu yang menderita penyakit kanker payudara terus dia menyusui anaknya jadinya anaknya terkena kanker, itu tidak. Nah, asalkan kondisi payudaranya oke, itu boleh belum saja. ada luka ya? Boleh saja ya. Walaupun dia benjolan tapi produksi ASI-nya masih bayi ya tidak apa-apa. Produksi ASI-nya masih banyak itu tidak masalah ya. Jadi memang pemeriksaan-pemeriksaan fisik tentu perlu dilakukan seperti fisik dan penunjang ya Mbak Widi. Penunjang seperti lab, jadi kadar leukosit nanti akan dilihat, kemudian kondisi si ibunya. Jangan pula nanti dia karena menyusui anaknya dengan dia kondisi kanker payudara, kan menyusui itu memberikan nutrisi pada anak. Dia juga akan memerlukan nutrisi yang lebih karena dia terkena penyakit kanker payudara. Jadi harus disesuaikan ya kondisi fisik ibu dan si anak tadi, seperti itu. Apakah berarti bisa disimpulkan bahwa kanker payudara ini tidak
mempengaruhi kualitas dari ASI? Tidak kecuali dia sudah menimbulkan luka. Kalau luka pasti berpengaruh Mbak Widi ke ASI. Apakah dari produksi ASI-nya akan ada pengurangan atau bahkan menghentikan produksi ASI itu sendiri? Itu dari tingkat stadium berapa biasanya terjadi? Sebenarnya stadium tidak jadi patokan. Kadang stadium 2 sudah timbul berhenti luka, produksinya. sudah timbul luka juga tidak bisa menyusui. Kadang pasien stadium 4 tapi kondisi fisiknya baik, ASI akan tetap melimpah. Jadi itu tidak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan seperti saya sampaikan tadi adalah dari kondisi payudara sama keadaan psikis dan nutrisi si ibu. Baik, ini kaitannya erat sekali dengan secara psikis begitu ya. Psikisnya buruk berarti itu juga bisa mempengaruhi dengan produksi ASI dan juga dari kanker payudara itu sendiri juga akan semakin memburuk. Itu semua dari psikis. Tapi bagaimana nih menjaga psikis, apalagi yang namanya pasien kanker itu ketika sudah mendengar dia terkena kanker itu tentunya drop down gitu. Apakah ada cara-cara untuk meningkatkan psikisnya? Ya termasuk ranah dokter juga ya untuk memotivasi si pasien jika dia sudah terkena penyakit kanker. Itu memang motivasi yang perlu dilakukan oleh dokter itu tentu lebih ekstra lebih ekstra. Dan psikis tentu dikaitkan juga dengan hormonal ya. Jadi kaitannya tuh banyak Mbak Fidi. Bisa jadi satu faktor menyebabkan ini. Jadi memang harus didampingi secara menyeluruh gitu. Jadi psikisnya, kemudian kondisi fisiknya ya harus ditangani dengan baik. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tindakan yang dilakukan. Kalau misalnya kanker payudara biasanya kan tindakan yang dilakukan adalah tindakan invasif, operasi ataupun pengangkatan payudara, ya itu juga kan menambah beban psikis juga. Lalu ada kemoterapi yang juga kan mungkin mempengaruhi dengan sel-sel yang baik yang mungkin akan justru mati di situ dan akhirnya akan mempengaruhi fisiknya dari segi fisik dan lain-lainnya. Nah, apakah ada nih ya jalan pengobatan lain yang memang bisa dipilih yang lebih aman untuk segi psikis begitu, tidak seperti momok tersendiri ketika dilakukan? Ya, jadi memang pengobatan kanker yang dicari saat ini adalah bagaimana caranya biar kankernya sembuh tapi pasien tetap nyaman. Itu yang dikembangkan, karena kan kedokteran itu tidak stuck di situ aja. Pengobatan kanker stuck di kemo, di operasi tidak. Jadi berkembang. Tentunya ada Mbak Widya. Di CMI? Di CMI juga terus dilakukan pengembangan metode-metode untuk mengobati kanker. Tidak hanya payudara, jadi semuanya. Baik, nah bagaimana dengan Klinik Utama CMI Bandung? Saya dengar memang untuk penanganan pasien kanker di Klinik Utama CMI Bandung ini berbeda ya, bukan dengan menggunakan tindakan invasif seperti operasi atau kemoterapi, melainkan melalui metode Ibnu Sina. Seperti apa sih metode Ibnu Sina yang memang direalisasikan atau dipraktekkan atau digunakan di Klinik Utama CMI Bandung ini? Ya kalau untuk penanganan kanker pada intinya sama. Jadi memperbaiki apa sih yang menyebabkan kanker itu nanti akan digali, kemudian diberikan terapi yang memang sesuai untuk si pasien ini. Nah, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh seperti itu Mbak Widi. Tapi memang tidak diperlukan tindakan invasi. Kalau pada umumnya ya nanti kita lihat lagi pasiennya seperti apa. Melalui pengobatan seperti apa? Apakah bisa rawat jalan atau bagaimana? Apakah dalam bentuk pengobatan? Apakah dalam bentuk apa? Kebanyakan pasien rawat jalan ya, jadi nanti dikasih obat yang memperbaiki struktur kimia yang berubah. Kalau di CMI itu dibahas struktur kimia pembentuk sel yang menyebabkan terjadinya mutasi genetik, sehingga timbullah sel liar atau sel kanker. Nanti itu yang diperbaiki. Nah, bagaimana metode pengobatan nggak bisa digeneralisasi. Jadi harus per pasien Mbak Widi. Jadi per pasien. Jadi lebih personal ya pengobatannya. Itu berdasarkan apa berarti? Dari segi penyakitnya satu, lalu apakah ada kaitannya dengan DNA tubuh atau bagaimana? Iya, jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Sampai sekarang kan nggak ada faktor pasti yang menyebabkan kanker payudara. Nah itu nanti akan digali satu persatu gitu. Nanti kita punya tim farmasi sendiri. Jadi kita sebagai dokter hanya mendiagnosa dan mengevaluasi. Kalau untuk pengobatan nanti ada farmasinya gitu. Tim farmasi yang menyesuaikan dengan diagnosis yang sudah dilakukan ya oleh dokter. Ini luar biasa deh. Jadi
ada pencerahan begitu ya, ternyata ada cara pengobatan lain yang bisa menjadi pilihan untuk pasien kanker apapun sebenarnya ya. Dan salah satunya yang sedang kita bahas adalah kanker payudara tanpa tindakan invasif seperti kemoterapi dan operasi. Ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai pembahasan kita hari ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih membahas mengenai tuntas atasi kanker payudara tanpa kemoterapi bersama saya Widi Dwinanda dan juga bersama Dr. Siska dan Dr. Oka dari Klinik Utama CMI Bandung. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, saya ingin mengingatkan Anda jika Anda ingin mengetahui lebih dalam informasi seputar metode Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui seperti apa sih bentuk dari Klinik Utama CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui juga kisah perjalanan kesembuhan dari pasien-pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Dan kita simak langsung saja, ini dia tayangannya. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi. Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di Klinik Utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu Qanun karya Ibnu Sina.
Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Formula Ibnusina yang ada di klinik utama GR Setra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja. Sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu. Atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnusina yang dimiliki oleh klinik utama CMI GR Setra sangat nyaman dan efektif. Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi dan radiasi tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke klinik utama CMI yang di Bandung karena formula Ibnusina yang dimiliki oleh klinik utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Pada waktu saya habis operasi, pada waktu itu ya dokter menyarankan untuk kemoterapi. Suami saya melihat ada pengobatan tanpa kemo, tanpa operasi di YouTube ya. Nah, disitulah saya ketemu dengan CMI, alhamdulillah. Setelah saya didiagnosa kanker, mungkin teman-teman saya, handai tolan saya, mungkin melihat kondisi saya, kondisi tubuh saya biasa-biasa saja, bahkan segar mungkin. Jadi mereka penasaran untuk rasa ingin tahu sebenarnya pengobatan apa sih yang sedang saya jalani gitu. Nah, di situ saya menceritakan adanya klinik CMI ini. Nah, di situ saya menceritakan bahwa pengobatan di klinik CMI itu cuma mengobati pasien kanker tanpa kemo, tanpa operasi. Jadi kita cuma mengkonsumsi obat seperti itu. Dan setiap bulan saya dikirim obat dan saya bisa pulang. Efek samping nggak ada yang saya rasakan selama ini, bahkan malah tubuh saya semakin segar. Tubuh saya segar, juga mungkin kulit saya semakin bagus ya, semakin glowing. Saya mengkonsumsi obat selama 7 bulan ya. Pada waktu itu saya memutuskan untuk memeriksa sel kanker saya, yaitu dengan pemeriksaan bioresinansi gitu ya. Nah, di situ dokter menyatakan bahwa kanker saya alhamdulillah sudah hilang. Nah, mungkin masyarakat belum terlalu tahu dengan adanya klinik CMI ya. Nah, di situ sempat saya juga agak sedikit ragu karena memang benar CMI itu tidak dikenal sama masyarakat. Nah, tapi setelah saya melihat konten dari pasien-pasien yang sudah sembuh, saya yakin bahwa CMI adalah pengobatan kanker yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Baiklah, terima kasih Dokter Siska dan juga Dokter Oka atas waktunya. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu. Semoga perbincangan kita bertiga ini bermanfaat bagi kesehatan Anda sekeluarga. Namun sebelum kami pamit, saya juga ingin ingatkan kepada Anda saudara, jika Anda ingin mengetahui lebih dalam lagi seputar informasi metode Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, atau ingin tahu nih kisah perjalanan kesembuhan dari pasien-pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, semuanya ada di media sosial CMI yang bisa Anda langsung kunjungi seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, akhir kata saya Widi Dwinanda pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.